Silakan Metra, Avandi. Oke, selamat sore Bang India. Silakan. Oke, begini abangku, izin nanya ya. Ya, Kayaknya dengan abang itu lebih enak kalau tanya-tanya gitu, nggak ngeyel sama kayak beberapa teman-teman yang lain gitu. Itu Fandi ingin tanya begini Bang, Kristus di atas segalanya, kan abang buat judul begitu. mhm. Tapi berdasarkan dari referensi-referensi dari Alkitab abang sendiri, itu tak ada tanda bahwa Yesus itu adalah Tuhan begitu. Menurut hemat pandangan kami nih gitu Bang. Nanti kan Abang bisa jelaskan sendiri. Pandanganmu dari apa? Agama apa? Oke. Aku Islam Bang. Oke, apa hakmu Islam yang baru ada di abad ke-7 untuk mengintervensi ajaran yang sudah ada di abad pertama? Bukan Bahkan soal kalian Islamnya bahkan yang ingin mengintervensi abangku. iya, Tapi maksudku Alkitab sendiri begini. yang ngomong begitu. Oh tidak, ya Alkitab sendiri mengatakan bahwa Kristus berkuasa atas surga dan bumi, Matius 28 ayat 18. Yesus berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala sesuatu itu ada di bumi dan ada di surga. Dia telah menjadi penguasa atas surga dan bumi. Lalu apa yang di luar itu? Jadi kalau kamu mengatakan Oke. bagi pandangan kami, apa haknya, bahkan apa hak nabimu untuk mengintervensi kitab suci kami atau memberi pandangan kepada kitab suci kami yang sama sekali tidak pernah hidup sejaman bahkan dengan bapa gerejanya kami. Bapak gereja bapak apostolik itu ada dari abad kedua sampai abad keempat. Sedangkan nabimu yang adalah sumber pengajaran dari kitab sucimu itu baru ada di abad ketujuh. Oke, begini Jadi ya kalau Bang kamu Iya. mengatakan, ya, jadi kalau kamu mengatakan menurut kami, kamu harus menyadari, brother, bahwa kitab sucimu bahkan kitab sucimu sekalipun itu tidak punya arti ketika dia mengintervensi iman kami, karena jaraknya begitu jauh. Jaraknya itu tidak punya kedekatan sama sekali dalam dalam hal historis dan juga dalam hal teologi. Kamu harus Oke. mengerti. Gini loh abangku, abang terlalu cepat ini nampaknya. Ya Saya memang harus mengambil cepat. dari Yohanes itu, bukan dari saya. Saya kan baca juga gitu. Yohanes Jadi berapa? Yohanes 17 ayat 3 itu, inilah hidupku, hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi gimana ini abangku? Kenapa nggak baca ayat 5-nya? Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Nah, ya, padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau dia tidak setara dengan Bapa, siapa yang ada sebelum dunia ada? Kalau bukan Allah. Jadi, kamu menalar ayat itu tidak nyampe, brother. Makanya kamu tidak baca Alkitab itu secara holistik. Kenapa tidak baca ayat 5? Kamu mengatakan, oh Allah itu sudah ada sebelum, oke, bla 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 bla. Oke, berarti Allah sang Bapa. Kenapa nggak baca ayat 5? Permuliakanlah aku dengan kemuliaan. Dia sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia ini ada. Siapa yang ada sebelum dunia ada? Selain Allah sendiri. Jadi kenapa kamu tidak mencoba berpikir bagaimana menghubungkan dan mengharmoniskan ini? Kenapa kamu hanya comot satu ayat, kamu melupakan ayat yang berikutnya dan juga ayat yang sebelumnya? Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau. Memang engkau satu-satunya Allah yang benar. Sang Bapa adalah Allah yang benar. Dan Yesus itu adalah pikirannya Bapa sendiri. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1. Dia firmannya Allah yang sejak kekal ada di dalam Allah. Sang Pikiran Bapa. Bapak apakah itu dia Bapak gitu, Bang? Oh, dia bukan Bapa. Dia adalah Allah. Kalau sang Bapa adalah Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah. Kalau tubuhmu adalah manusia, berarti pikiran di dalam tubuhmu pasti manusia. Nggak mungkin pikiran ayam. Atau saya nggak tahu, pikiran kamu pikiran angsa? Atau pikiran unta? Kalau tubuhmu manusia, rohmu manusia nggak? Saya nggak tahu. Rohmu roh kucing? Roh ayam? Roh kalkun? Kalau tubuhmu manusia, rohmu manusia, firmanmu manusia, apakah ada tiga manusia? Iya, jadi Kalau sang berarti Bapa nggak adalah bisa Allah, diambil kesimpulan dong. Yohanes ini berarti dibuang aja dong. Yohanes 17 oh, ayat 3 ngapain ini, Bang. dibuang?
Jadi gini, ketidaktahuanmu mengerti ayat ini ngapain dibuang? Makanya saya katakan, cara berpikirmu itu masih menggunakan cara berpikir orang Arab. Sebagaimana ajaranmu. Jadi karena ketidakmampuanmu, bahkan gini berarti bukan cuma kamu. Bahkan Tuhanmu sendiri di dalam kitab sucimu, itu salah paham dengan ketritunggalan kami. Dia mengatakan 3 dari 3. Kami tak pernah menyembah 3 dari 3. Kalau kamu salah paham, tidak bisa mengerti ayat ini, itu wajar. Kenapa? Karena sesembahanmu pun gak bisa mengerti, apalagi kamu. Tapi itu tidak menjadi dasar kebenaran. Uang sesembahanmu aja gak ngerti, apalagi kamu. Oke. Ya itu itu sesuatu yang harus kamu terima. Ayat 37. Nah, ayat 37. Yohanes berapa? Markus 9. Markus berapa? Juga di situ ingin menegaskan Markus 3, Markus berapa ayat Markus berapa ayat berapa? Sendiri. Markus berapa ayat berapa? Markus 9 ayat 37 abangku. Ya. Oke. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Betul. Dengan menyambut Yesus yang adalah firman Allah, dia menyambut Bapa. Kalau kamu menyambut ucapanku, kamu menyambut aku enggak? Kalau saya bilang, selamat siang Metra Alfandi. Yang kamu dengar itu, firman saya yang menjadi suara kan di telinga kamu? Kalau kamu menyambut ucapanku itu, kalau kamu menyambut ucapanku yang adalah firmanku yang menjadi suara di telingamu, kamu menyambut aku enggak? Jadi kalau apakah kamu... saya abang? Jadi, bagaimana? Enggak, kamu bukan saya. Firman kata-kata saya, kata-kata saya. Ketika kata-kata saya kamu... Ketika kata-kata saya kamu sambut, kamu menyambut saya enggak? Tapi saya bukan abang kan? Ya enggak. Dan Yesus, ketika orang menyambut Yesus, artinya dia menyambut Bapa yang mengutus Kristus. Yesus bukan Bapa. Memang Yesus bukan Bapa, tapi Yesus sehakikat dengan Bapa. Wah, sama seperti kata-kata saya itu bukan tubuh saya. Tapi kata-kata saya itu sehakikat dengan tubuh saya, satu dengan tubuh saya. Iya. Yang menyampaikan Allah, tapi yang menyampaikan adalah Yesus. Pak, pahami kalimatnya. Barang siapa menyambut aku, Yesus berkata, barang siapa menyambut aku, barang siapa menyambut aku, Yesus, bukan aku yang disambutnya, melainkan dia yang mengutus aku. Berarti Tuhan Yesus berkata, kalau kamu menyambut aku, kamu tidak sedang menyambut aku, tapi kamu sedang menyambut Bapakku yang mengutus aku. Berarti kalau kamu sama seperti kamu menyambut aku, menyambut kata-kataku, kamu sedang menyambut aku, bukan? Saya nggak mengatakan kamu adalah saya. Tuhan Yesus sedang mengatakan kalau ada yang menyambut Yesus, itu sama halnya bahwa dia sedang menyambut Bapanya sendiri. Bapanya Kristus. Bukan Yesus berkata kalau aku menyambut Bapa, lalu aku adalah Bapa. Pahami ayatnya. Baca ya, dengan justru karena saya pahami itu, saya enggak, pemahaman kamu salah. Ketika saya mengatakan jadi dia yang di atas segalanya, berarti ada yang di atas Yesus kan, berarti kalau begitu abangku. Enggak ada yang di atas Yesus. Tuh. Jadi maksudnya ini dua yang tadi Yohanes 17:3. Oke, sekarang saya tanya, 9:37, firman kamu begitu. Dengan tubuhmu sama atau ada yang lebih tinggi lebih rendah? Yesus, Yohanes 1:14, dia adalah firman-Nya Bapa. Ya, dia adalah firman Bapa. Ini bukan tentang lebih tinggi lebih rendah. Ini tentang hypostasisnya Allah itu. Tentang penyataan. Makanya nalar kamu di ayat ini nggak sampai. Kamu menganggap ayat yang kekurang-kurangan saya tengok kalau begitu. Enggak, dengar dulu. Justru di ayat ini kamu menalar ayat ini dengan lebih tinggi lebih rendah. Padahal ini tentang apa? Tentang penyataan Allah. Kan Yesus berkata, kalau kamu menyambut